Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel. Jadi kali ini kita mau review ulang setelah pemakaian 1 minggu ya. 1 minggu pemakaian dan saya bensinnya itu sudah habis kelip-kelip. Nah, tapi sebelum kita lanjut, banyak sekali keluhan teman-teman ya. Jadi keluhan teman-teman di grup sosial media ya, itu banyak sekali ya. Tapi menurut saya cuma sedikit ya. Saya cuma punya satu keluhan aja, dua keluhan aja. Nah, oke, lanjut ya. Kita review ulang NMAX Neo ya 2025 ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke plus-plusnya dulu, kita review negatifnya dulu ya, atau minusnya dulu. Tapi menurut saya ini nggak ada minusnya ya, cuman ada keluhan, tapi bukan keluhan yang berat, cuman keluhan kecil-kecil aja. Nah, jadi banyak sekali di grup-grup itu ya, grup Facebook, grup sosial media yang lain. Nah, itu akan saya share ulang ya, mereka itu ngeluhan apa aja. Nah, yang pertama ini hampir dirasakan semua user NMAX Neo ya. Nah, jadi sok depan, kita ke sok depan dulu. Ketika kita melewati polisi tidur ya, nah setelah melewati polisi tidur ada suara jedak ya, ada suara jedaknya. Itu berasal dari mana bang? Komstir apa soknya? Saya jawab ya, itu dari soknya ya. Nah, di sana di grup sosial media pernah ada yang share seperti itu, dan dibawa ke beres itu ditangani dengan cara pir atau pegas dari soknya itu dibalik. Katanya sembuh, tapi saya sendiri belum nyoba, nanti ya coba ke depannya ya. Nah, keluhan saya yang pertama memang itu terjadi di NMAX Neo 2025 ini. Ketika di jalan jelek ataupun polisi tidur, dia ada jedaknya. Jadi ada sekali ketika lewati jedak seperti itu. Tapi bukan komstir ya itu. Bukan komstir. Itu cuman dari bagian apa namanya? Bagian soknya aja yang kurang enak. Oke, selanjutnya di sini apa ya? Ini keluhan saya sendiri ya. Keluhan saya sendiri. Nah, jadi menurut saya itu setirnya itu agak miring ke kiri. Agak miring ke kiri. Sangat sedikit sekali. Kalau saya terasa itu. Terasa miring sedikit banget, tapi nggak masalah ya. Dan juga katanya saya di WA salesnya bisa diperbaiki di beres KSG 1 ya, atau servis pertama. Oke, itu ya. Kedua, setir miring. Kemudian ketiga, nah untuk yang ketiga di sini saya ini case shooternya atau kunci magnetnya itu ketika ditekan itu, nah kadang itu bisa, kadang enggak. Nah ini kadang bisa, kadang enggak. Ya kan, harusnya ketika ini ditekan sekali dia itu harusnya langsung kunci ya, kunci otomatis gitu ya. Nah, jadi harus diginikan dulu, harus diuglek-uglek dulu. Nah, seperti ini. Sebentar, ini nggak bisa ya, ditekan nggak bisa kan. Nah, ketika ini ditempelkan ke magnetnya, sebentar, tempel ke magnet. Nah, seperti ini, kemudian kita goyang-goyang kanan kiri, baru dia bisa dipencet atau bisa kunci otomatis, ya kan? Nah, itu keluhan yang ketiga saya ya. Pertama sok, kemudian setir agak miring sedikit, kemudian case shooternya ini apa namanya, susah, tapi bisa, tapi susah. Nah, oke, selanjutnya di sini teman-teman ada juga yang mengeluhkan bagian sini ya, bagian sini tajam ya, bagian ini tajam. Tapi menurut saya enggak sih ya, tergantung tangannya orangnya kali ya. Kalau tangannya lemir atau apa namanya, tulang lunak, mungkin dia terasa apa, tajam. Tapi kalau saya, menurut saya enggak sih ya, biasa aja ya. Mau diginikan juga enggak tajam ya kan. Nah, oke. Ada juga yang ngeluh karat di bagian sini. Nah, menurut saya ini nggak ada, punya saya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, oke, nggak ada. Kalau ya saya yang pertama kali saya isi full sampai mentok sampai sini ya, sampai sini full mentok itu pertama. Dan juga ada yang ngeluhkan gininya nggak lurus, agak miring. Punya saya juga lurus ini ya. Nah, saya bagian nggak miring ya, atau lurus. Oke, mantap. Oke, selain itu apa lagi ya? Selain itu sudah nggak ada keluhan menurut saya ya. Nggak ada keluhan sama sekali.
ya. Oke. Cuman itu aja, selebihnya oke. Mesin halus, enak, tarikan enteng ya. Nah, oke. Mantap sekali. Untuk motornya nanti kita tes juga sambil jalan, sambil review ya. Nah, dan juga tadi kan saya habis ngisi full, kemarin ngisi full. Sekarang sudah habis. Nah, sekarang sisa 1 bar. Sisa 1 bar, tapi kedip-kedip. Sudah kedip-kedip kalau jalan. Nah, saya dapat 208 km dari full tank. Dan AVG-nya kita dapat 36,9 teman-teman. 36,9. Jadi menurut teman-teman itu boros atau irit? Nah, jadi saya jawab ya. Boros dan iritnya itu tergantung usernya sendiri. Misal kalian suka kebut-kebutan, baru jalan sudah gaspol, itu bikin AVG-nya turun atau bikin boros. Kalau buat jalan jauh, ya tentu saja irit, AVG-nya bisa nyentuh 45. Tapi kalau buat harian mungkin sekitar 36 sampai sekitar 39 ya. Nah, oke. Kalau buat touring mungkin bisa sampai 45 ya, 45 km per liternya, oke. Dan ini habis berapa liter ya? Nanti akan saya belikan full ya, belikan full Pertamax. Nah, ini sisa 1 ya. Nah, jadi kita nggak pacu sama AVG aja. Coba kita tes, kita isi full. Nanti berapa liter ya? Nanti berapa liter dan kemudian dibagi sama ini ya. Jadi nanti ketahuan. Oke, ini sudah saya belikan Pertamax ya, dari 1 strip atau 1 titik di bagian sini sampai full ya, sampai full kita dapat 5,4 ya, 5,4 liter ya. Untuk harganya harusnya 70.000 gitu aja, dia sudah full. Nah, 70.000 itu kita dapat segini teman-teman. Oh, sebentar. Nah, kita dapat segini. Nah, itu dapat meres ya, maksudnya itu pas di bagian bawahnya itu. Untuk moncongnya ke atas itu enggak diisi ya, jadi cuman segitu aja. Jadi kurang full ya, kurang sedikit lah, tapi nggak apa-apa, itu sudah hitungannya sudah full. Oke, dapatnya segitu 5,4 liter. Dan di sini tadi ya, itu kan 204 kan tadi 204 atau berapa. Nah, ketika 204 itu dibagi dengan 5,4, itu hasilnya adalah 37,8. Nah, ini AVG-nya 36,9 ya. Jadi hampir rata-rata ya teman-teman ya. Hampir rata-rata sudah ya, mau hampir pas lah. Kurang sedikit, walaupun kurang sedikit. Oke. Jadi ini dia. Langsung kita tes sambil jalan ya. Oke, ini dia untuk motornya sudah dibawa jalan-jalan dan saya sudah dapat 200 km ya teman-teman ya. Dan untuk AVG-nya di sini saya dapat 36,8. Nah, tapi nanti kalau saya cek juga full, jadi ketika ini berkedip, indikator bensinnya berkedip, akan saya fullkan lagi. Nanti dapat berapa liter ya. Seperti itu. Untuk handlingnya enak sekali ya, sangat nyaman sekali. Kaki-kaki juga enak, untuk belok juga sangat enak sekali ya teman-teman ya. Nah, oke, mantap sekali. Untuk mesinnya halus ya, halus. Tapi untuk biasa ada suara kayak karena NMAX ya, dari seperti itu. Tapi ketika sudah jalan datar ya, dia itu suaranya sangat halus sekali ya teman-teman. Oke, halus sekali, bensinnya enak ya. Nah, buat teman-teman yang ketika berjalan ya atau kondisi tidur, itu kan saat melewati kondisi tidur kita ada suara dok seperti itu sudah memang dari sananya ya, sudah dari bawahnya. Untuk di grup ada yang share sih, untuk mengatasinya bisa dikasih, bukan dikasih ya, tapi pirnya dibalik, gasnya